Assalamualaikum sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel Rafiko Hairunisa. Di video kali ini aku akan sharing gimana caranya edit foto hanya dengan menggunakan satu aplikasi. Aplikasinya yaitu Snapseed. Kalau teman-teman belum punya aplikasinya, bisa download dulu di Play Store. Nih tulisannya seperti ini ya, Snapseed. Kalau udah di-download, langsung buka aja aplikasinya. Teman-teman bisa tap aja di tanda tambah ini, di tanda plus ini untuk menambahkan file mana yang mau kita edit. Di sini aku carinya di galeri. Nanti kalau udah muncul, kita bisa cari-cari file mana yang akan kita edit. Nah, satu hal yang penting harus teman-teman pahami, editing foto itu bukan membuat foto yang tidak bagus menjadi bagus, tapi membuat foto yang memang sudah bagus itu menjadi lebih bagus gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya fotonya burem terus teman-teman mau edit jadi langsung terang, itu pasti hasilnya nggak akan jadi natural. Contohnya foto yang akan aku edit sekarang ini nih. Sebentar ya, aku tap dulu. Nah, foto ini sudah mempunyai cahaya yang cukup dan properti juga yang cukup. Jadi udah siap untuk diedit. Pertama-tama kita putar dulu fotonya. Kita tap tools, kemudian rotate, di situ ada, kemudian kita putar, di bawahnya ada tuh ya, di bawah tengah kita putar sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita bisa tekan di bagian lambang checklist. Nah, ini yang udah dirotasi ya. Misalnya kita mau menggunakan gambar ini untuk dijadikan postingan Instagram. Kalau Instagram kan otomatis bentuknya itu persegi ya, 1:1. Jadi gambar ini masih harus kita crop. Caranya kita tap tools, kemudian crop di kiri atas, lalu kita pilih area mana yang akan kita gunakan. Teman-teman tinggal geser aja si kotaknya ini sesuai dengan area yang teman-teman mau ambil ya. Di sini aku mau ambil area cake. Ini area cake-nya mau aku aku mau jadikan fokus gitu di tengah. Kalau udah dapet, kita tap checklist di kanan bawah. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, aku mau selanjutnya membuat bagian alas menjadi lebih terang. Yang putih-putih ini caranya, aku tap tools, kemudian kita tap selective. Kemudian teman-teman bisa pilih area mana nih yang mau kita perbaiki dulu. Misalnya di area yang sini nih yang ada titik B-nya. B ini maksudnya brightness ya. Nah, teman-teman bisa letakkan 2 jari teman-teman di layar handphonenya. Nanti akan muncul area yang merah seperti ini. Ini area yang akan kita atur. Kalau jari kita masih nempel, ini akan ada. Tapi kalau misalnya jarinya kita lepas, nah ini akan nggak ada. Nah, ini saya mau atur nih, teman-teman bisa geser sih, ini bisa dilebarkan, terus bisa dikecilkan gitu sesuai dengan keinginan teman-teman. Area yang merah-merah ini ya yang akan berubah brightness-nya. Ini senternya bisa lihat di atas, angkanya berubah nih, teman-teman bisa atur sendiri aja. Nah, aku mau atur dulu brightness-nya, mau dinaikin dulu brightness-nya, yang tadinya 0 mau ditambahkan. Kita geser jari kita di layar itu ke kanan. Jadi kalau teman-teman ke kanan, ini makin terang, angkanya makin besar. Kalau ke kiri makin kecil dan makin gelap. Nah, di sini saya mau sekitar 48, 47. Ya, tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak, angkanya nanti terlihat berlebihan gitu. Kemudian kita bisa lakukan lagi di area yang sebelahnya. Tadi kan areanya merah-merah, jadi yang merah-merah itu aja yang bakalan berubah. Ini sebelahnya kan belum. Nah, kita tap lagi di sini. Kita atur lagi. Ini tidak ada patokan angkanya harus berapa ya. Ini balik lagi kepada selera teman-teman. Kita lakukan di semua area-area yang kita rasa kita butuh naikkan brightness-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman sukanya terang ya silahkan, kalau misalnya sukanya agak-agak mendung-mendung gitu, itu juga silahkan. Balik lagi kepada selera dan kebutuhan teman-teman. Ini area yang atas juga, tinggal kalau mau menambahkan tinggal tap aja yang tanda plus di bawah ini.
area mana saja, area sini. Biasanya kalau sudah beberapa dia nggak mau lagi, harus checklist dulu, kita tap checklist dulu. Kalau misalnya dirasa masih kurang bisa ditambahkan lagi. Aku masih mau menambahkan sini di area yang bagian sini nih, ini masih harus diterangin sedikit lagi menurut aku. Terus di area sini masih juga butuh sedikit penerangan, di area sini juga. Ini kita atur-atur aja, teman-teman mau kayak gimana. Habis itu aku mau terangin juga area telurnya. Tadi kan agak gelap ya, sekarang mau diterangin. Kemudian aku mau tambahin juga di area cake-nya, karena tadi pinggirnya udah terang, jadi sekarang terlihat agak gelap. Mau aku naikin brightness-nya di cake-nya yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri, sama caranya ya kayak tadi. Ini kayaknya butuh sedikit lagi penerangan, kita tambahin lagi. Kita selektif di bagian kuenya, agak diterangin lagi, aku mau diterangin sedikit, ini terserah teman-teman sih. Oke, kalau sudah, berikutnya kita akan membuat keseluruhan gambar ini brightness-nya mau kita naikin. Jadi biar keseluruhan gitu. Caranya, teman-teman tinggal tap aja di bagian tools, lalu di kiri atas ada tune image, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat di atas ada brightness, kita tinggal geser aja sama kayak tadi, geser ke kanan karena kita mau menambahkan tingkat kecerahan atau brightness-nya. Ini terserah teman-teman sih, sampai seterang apa maunya itu bebas. Nah, kalau aku kira-kira nih maunya segini. Kemudian kita tambahkan kontrasnya. Kita tap di bagian bawah tuh, kemudian kita atur kontrasnya. Kalau bisa jangan terlalu berlebihan sih, kalau terlalu banyak nih lihat hasilnya kayak gini ya. Kalau aku biasanya kalau misalnya tadi brightness-nya 60, berarti kontrasnya itu sekitar mungkin sepertiga dari brightness-nya gitu ya. Jadi nggak lebay gitu kelihatan gambarnya. Oke, kita atur selanjutnya saturasinya, kita tap lagi yang di bawah ini, kita tap saturation, saturasinya kita atur. Saturasi ini buat menjadikan gambar ini lebih lebih terang gitu, lebih cerah. Nah, teman-teman bisa atur, ini selera nih, aku palingan nggak terlalu terang-terang banget sih sukanya. Berikutnya kita ambience-nya kita atur. Ini sebenarnya teman-teman bisa coba-coba aja sih semuanya. Ambience-nya aku mau coba segini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau atur warp-nya atau misalnya mau atur shadows-nya, mau ditambah-tambah gitu juga boleh sih. Cuma aku sih di sini enggak, shadows-nya biasanya enggak diapa-apain. Terus palingan aku nambahin sedikit kehangatan gitu ya, biar gambarnya terlihat agak lebih hangat. Nah, tapi jangan berlebihan. Kita mungkin segini ya cukup. Menurut aku sih cukup. Cuman kalau teman-teman lebih suka yang lebih agak warm, enggak apa-apa sih. Kalau udah, kita bisa klik bagian checklist. Nah, hasilnya ini akan menjadi seperti ini. Ini menurut aku kalau dari segi cahaya, warna itu udah cukup ya. Cuma di sini masih belum fokus. Jadi bagian telurnya itu terang, bagian terang itu semuanya gambarnya jelas. Aku pengennya yang bagian terangnya itu cuma di bagian cake-nya aja, bagian propertinya itu di blur gitu. Jadi yang fokus adalah si cake-nya. Nah, teman-teman bisa atur langsung caranya. Teman-teman kita tap tools, kemudian di sebelah kanan bawah ada lens blur. Nah, lens blur ini teman-teman bisa tap di tengah. Si titik yang birunya ini adalah pusatnya, pusat area yang paling terang sampai ke ring 1. Jadi ring 1 ini yang paling terang jelas gitu sesuai dengan gambar awal. Kemudian di dalam area ring 2, di luar area ring 1 ini adalah area transition. Jadi dia udah mulai ngeblur. Sementara yang paling luarnya itu area yang paling buram atau paling blur. Kita bisa atur area mana yang buram dan area mana yang terang itu dengan cara menggeser. Caranya teman-teman nih, kalau menggeser seperti ini, teman-teman tap 2 jari, letakkan 2 jari teman-teman di layar, kemudian teman-teman geser. Teman-teman bisa lihat nih, yang di dalam
ring 1 itu tetap terang, yang di luar itu akan ngeblur. Jadi teman-teman atur-atur aja maunya yang sebelah mana yang burem, sebelah mana yang terang. Untuk di gambar ini aku mau jadiin fokusnya itu di cake-nya aja, sementara telur dan lain-lain itu hanya sebagai properti. Makanya mau aku fokuskan di tengah. Nah tapi bentuknya aku geser nih, jadi biar sepanjang area si cake ini terang, yang lainnya ngeblur gitu. Udah, kita tap di bagian checklist. Nah hasilnya akan seperti ini nih teman-teman. Yang jadi fokusnya tetap si kue, sementara yang lainnya itu ngeblur ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau selesaikan sampai di sini sih juga udah bisa. Tinggal kita tap aja di export, itu di kanan bawah, terus kita save. Nah sudah, gambarnya tersimpan gitu. Cuman kan sayang ya kalau misalnya satu gambar ini udah kita jadiin satu, sementara kita masih bisa utak-utik supaya bisa jadi banyak foto. Nah kita bisa crop aja teman-teman di tools, sama kayak tadi ya, di crop. Teman-teman bisa geser di area yang misalnya nih aku pengen fokusnya itu si cake-nya di kanan bawah, sementara propertinya itu di yang atas-atasnya sama di samping kiri gitu. Nah itu bisa banget, teman-teman tinggal atur aja seperti tadi ya, sama caranya digeser-geser aja area mana yang mau teman-teman ambil. Nih aku mau ambil areanya seperti ini. Kalau misalnya kita udah dapet nih area yang kita inginkan, caranya sama banget, kita tinggal di tap aja di bagian checklistnya, diatur-atur, dipastikan dulu kalau misalnya udah oke. Teman-teman bisa lihat di kanan bawah itu ada tanda checklist. Nah, ini tinggal kita tap di sini di bagian checklist. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita dapat sudut pandang yang baru kan. Nah, kita bisa simpen, caranya sama, export, terus di save, terus nanti akan ada hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa undo, kita tap undo, di kanan atas itu di samping huruf I ada undo. Kemudian sudah kita undo, ini akan kembali lagi ke sebelumnya, kita crop lagi. Kita misalnya sekarang mau area yang cake-nya itu ada di kanan atas. Jadi propertinya cuman kelihatan sedikit bagian dari kotaknya sama si balloon whisk-nya. Tap checklist, nanti kita dapat hasilnya kayak gini, terus kita export lagi, kita save lagi, nanti kita undo lagi seperti itu. Kemudian kita crop lagi seperti tadi, tools crop, kemudian diatur. Sekarang posisi yang sebelah sini kan belum ya, yang cake-nya posisinya ada di kiri atas. Nah kita mau ambil area ini jadi si gambar cangkirnya setengah aja, sama ada spatula sedikit, kita geser dulu. Nah kalau misalnya udah dapet posisinya yang pas, teman-teman biasa seperti tadi ya udah hafal ya, tinggal di tap di bagian checklist. Ini dapat lagi point of view-nya yang baru lagi, kita save lagi. Kemudian kalau misalnya udah, kita undo lagi seperti tadi. Kita bisa crop lagi. Sekarang kita pilih misalnya di bagian cuma telur sama si spatulanya aja. Si cake-nya sebelah kiri cuman ada sedikit aja properti si tehnya, cuma sedikit banget. Nah ini dapat kayak gini gitu. Jadi ini kita bisa save lagi, terus kalau udah kita bisa undo lagi. Kita jadi bisa punya banyak ya teman-teman. Kita crop lagi, kita ambil lagi area mana aja yang teman-teman mau, biar koleksi foto kita makin banyak. Ini di crop lagi sebelah sini. Kalau udah kita simpan lagi, kita save, kemudian kita undo lagi, kita crop lagi. Oke, kita ambil area misalnya ini nih, mau fokus kuenya di tengah, yang lain cuma pinggir-pinggirnya aja. Ini kita bisa seperti ini, terus kita simpan, kita export, kita save, dan selanjutnya kita akan menambahkan watermarks di sini berupa tulisan. Jadi kita tambahkan tulisan. Caranya kita ketik, kita tap tools, kemudian text,
Kemudian teman-teman tinggal double tap atau ketuk dua kali di layarnya, terus akan muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman tinggal tulis aja tulisan apa yang mau teman-teman tambahkan di foto itu, buat mencirikan kalau foto ini adalah foto hasil karya teman-teman gitu ya. Misalnya aku mau tulis di sini Photoworks Hairuni Safiko gitu nama aku. Nah ini udah, kalau udah kita oke. Terus kita geser, ini tinggal pakai 2 jari aja, di tap di layar, teman-teman bisa geser langsung. Nah untuk memindahkannya, teman-teman bisa geser 2 jari teman-teman ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dibesarkan bisa, dikecilkan bisa. Kemudian teman-teman letakkan posisinya sesuai dengan tempat yang teman-teman mau. Nah, misalnya ini aku mau pindahkan di sini. Aku mau simpan di sini. Kalau misalnya udah jadi, kita bisa tap checklist. Kalau udah, kita bisa simpan, kita save, export, save. Seperti itu. Untuk lihat hasilnya yang tadi udah kita crop, udah kita atur-atur, itu teman-teman bisa langsung lihat ke galeri masing-masing. Nah, di sini udah ada banyak banget foto yang udah kita edit ya. Fotonya satu tapi hasilnya banyak. Ini yang pertama, ini yang pertama tadi. Kemudian pas kita geser posisinya jadi seperti ini. Kemudian yang kita crop lagi, kita geser posisinya seperti ini. Kemudian yang ini juga, yang ini. Nah ini banyak banget yang teman-teman bisa lakuin hanya dengan satu foto. Jadi kan lumayan ya, koleksi fotonya jadi lebih banyak gitu. Oke deh, untuk video kali ini aku rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman merasakan ada manfaatnya. Jangan lupa kalau misalnya udah ngerasain manfaatnya, teman-teman bantu aku, support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke mana-mana supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari belajar edit foto dengan menggunakan handphone hanya dengan satu aplikasi, yaitu aplikasi Snapseed. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.